Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini? Kelas 6 semuanya hari ini sehat ya, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman kelas 6, hari ini di pertemuan hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 ya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang waspada dan berbaik sangka. Materi ini adalah kelanjutan dari materi pekan lalu, yaitu toleransi dan simpati. Adapun tujuan materi hari ini, yaitu tujuannya adalah memahami sikap waspada dan berbaik sangka. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita. Sikap berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman semuanya, setelah kita berdoa, kita akan langsung membahas tentang sikap waspada. Waspada di dalam Al-Quran disebut dengan kata hadzar. Waspada merupakan sikap berhati-hati dan berjaga-jaga serta bersiap siaga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Artinya, wa athi'ullaha, dan taatlah kamu kepada Allah, wa athi'ur rasula, dan taatlah kamu kepada Rasul, wahdharu, serta berhati-hatilah, serta waspadalah. Terdapat dua hal yang dituntut dari diri kita agar waspada. Yang pertama, waspada terhadap perilaku atau tindakan diri kita yang bisa menyebabkan kemurkaan atau kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya berperilaku tidak baik, melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan kemurkaan atau kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, waspada dari musuh. Musuh terbagi dua, musuh yang nyata dan tidak nyata. Musuh yang nyata adalah orang-orang munafik, dan musuh yang tidak nyata adalah tipu muslihat dari syaitan. Itulah ya, dua hal yang harus kita waspadai. Mengapa kita harus waspada? Yang pertama, agar kita senantiasa berhati-hati. Yang kedua, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, agar kita bersiap siaga. Yang keempat, agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang kelima, agar tidak mudah tergelincir dari tipu muslihat syaitan. Itulah mengapa kita harus melakukan sikap waspada. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang berbaik sangka. Berbaik sangka dalam istilah pendidikan agama Islam disebut husnuzon. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Jadi husnuzon artinya berprasangka baik atau berbaik sangka. Maksud dari husnuzon adalah memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif. Husnuzon terbagi menjadi tiga. Yang pertama, husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, ya, sering tidak tahu apa hikmah di balik kejadian yang terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua, husnuzan terhadap diri sendiri, artinya kita menerima keadaan diri kita dengan selalu berusaha memperbaiki diri, dan serta kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik terhadap orang lain, artinya kita selalu berprasangka yang baik-baik, memandang positif kepada sesama manusia. Jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik, ya. Apa yang kita sangkakan, ya, akan kembali kepada diri kita. Apabila kita berpikiran positif atau berprasangka baik kepada orang lain, maka yang akan kembali, maka yang akan kita dapatkan adalah hal-hal positif atau hal-hal yang baik. Oleh karena itu, mari teman-teman kelas 6 senantiasa kita memiliki sikap waspada dan memiliki sikap berbaik sangka atau husnuzon. Mengapa kita harus berhusnuzon? Mengapa kita harus berprasangka yang baik? Yang pertama, akan menimbulkan ketenangan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebaikan. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan rasa sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya, materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang waspada dan berbaik sangka. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Dan sebelum materi ini ditutup, teman-teman semuanya barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, yaitu tentang waspada dan berbaik sangka, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Ataupun teman-teman yang sudah mendapatkan materi daurah menjawab dalam bentuk BM, bagan materi, boleh disampaikan ke Pak Syahri, ya. Apapun teman-teman yang ingin tanyakan terkait dengan daurah menjawab atau BM, bagan materi daurah menjawab, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa.